Polisi telah selesai melakukan proses olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Ater Subang Jawa remnya tidak berfungsi mengangkut 61 sopir bus banting setir. Pemeriksaan ini antisipasi ya buang ke domestik, bisa buang ke karen, tahu mobil itu terbalik. Kita baru aja dapat kabar yang memilukan ya Pak ya. Ini lagi viral banget, anak-anak sekolah dari Depok ya Pak ya. Ketika turunan katanya di ke arah Subang itu dari dari Lembang ke arah Subang memang turunannya tajam kan. Nah, itu sudah oleng dia. Kemarin tuh saya ada baca katanya tidak boleh ada lagi study tour gitu ya. Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran gitu. Disarankan, diimbau agar katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Gimana kabarnya Pak Idris, sehat? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Kita baru aja dapat kabar yang memilukan ya Pak ya. Ini lagi viral banget, anak-anak sekolah dari Depok ya Pak ya. Benar. Ini apa sih yang Bapak bisa ceritain? Kemarin kan saya lihat videonya viral tuh, Bapak langsung datang ke sana gitu ya. Ini miris banget gitu Pak. Benar. Jadi ini peristiwa pada hari Sabtu ya. Yang sebelumnya kami juga nggak dengar, biasa karena mereka kalau habis selesai wisuda. Ada juga yang memang sengaja wisuda itu syukuran itu di luar, di luar kota. Nah mereka ini punya memang agendanya di Ciater, di Bandung, mohon maaf di Bandung. Nah di Bandung ini ketika mereka jalan pulang hari Sabtu sore setelah maghrib itu kejadiannya. Nah pada saat itu langsung Kepala Dinas Kabupaten Subang itu telepon ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Nah ini juga salah satu apresiasi saya, terima kasih sebagai kepala daerah mengucapkan kepada kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Subang yang begitu cepat ngasih informasi dan mengatakan bahwa ini sepertinya warga Depok karena beberapa data yang mereka lihat itu memang dari Depok seperti itu. Nah segera kita lakukan hal-hal yang memang kedaruratan pada saat itu. Oke, ini kita coba lihat ya. Ini ada video yang pertama kali viral. Ini saya pertama kali lihat di akun PS Store. Yang video ini menurut saya agak menyeramkan ya. Coba. Saya lihat di depan itu ada sekitar motor 5, terus mobil yang dari arah sana pun ada ya kan. Jadi ini korbannya kan banyak ya Pak ya? Iya, korbannya selain banyak. penumpang busnya juga ada yang satu meninggal. Oke. Saya nggak tahu apakah dia pengendara motor atau dia sedang berjalan. Yang jelas kalau motor itu informasi ada yang bilang 3, ada yang 5. Dan juga ada yang tertabrak sebuah mobil yang arah berlawanan. Jadi ini karena kelalaian dari drivernya atau benar yang katanya itu remnya blong gitu Pak? Iya, kalau menurut keterangan seperti itu. Sebab ketika turunan katanya di ke arah Subang itu dari Lembang ke arah Subang memang turunannya tajam kan. Nah itu sudah oleng dia. Bus ini oleng, lalu dia membanting ke kanan. Ke kanan begini, terbalik ke kanan ternyata ada mobil satu dari arah berlawanan seperti itu. Lalu balik ke sini ditabrak begitu, mungkin dia balik lagi terguling lagi ke kiri. Nah disitulah yang menabrak itu. Di situ katanya ada warung, ada sepeda motor yang sedang berhenti sepeda motornya itu. Karena ini udah terjadi kecelakaan seperti sekarang, apakah jalan itu nanti akan mungkin gimana ya? Mungkin lebih penataan dia ada gitu. penataan jalan gitu Pak, mungkin ada rambunya atau apa yang lebih supaya tidak terjadi lagi gitu Pak. Ya kalau rambu sih sepengetahuan saya juga sempat di awal tahun ini dengan keluarga ya ke wilayah itu. Saya mau ke Lembang dengan anak-anak keluarga. Terus lewat Subang, itu banyak rambu-rambu lalu lintas yang menurut saya cukup menjadikan perhatian gitu. Sudah ada kecelakaan lain belum Pak di situ selain kecelakaan ini? Nah, saya belum ada data ya. Ya kadang-kadang jalan turunan
Ya, dan dia mungkin agak sedikit miring jalan itu kalau mobilnya nggak siap, nggak fit gitu ya, dan drivernya nggak aware, nggak fit banget, dia ngantuk atau apa bisa terjadi. Berarti itu jalannya cukup curam gitu Pak, turun. Curam, gini, Curum. iya. Turunnya benar-benar curam. Curam. Sama puncak Pak lebih curam mana? Oh, lebih curam ini. Oh, ini lebih curam lagi. Iya, Oke. apalagi kalau kita ada ke Lembangnya ya. Ke Lembang lewat sini itu jalannya begini. Curamnya itu. Kalau naik mobil pribadi, mobil kecil enak, gitu seru gitu. Menantang. Tapi kalau naik mobil besar balah. Mobil besar itu harus luar biasa ininya. Oke. Repairnya itu. Nah, sampai hari ini sudah ada berapa korban tuh Pak? Sampai hari ini korban meninggal itu 11 untuk warga Depok. 11 warga Depok. 1 warga sana. Ini mungkin yang sedang, saya nggak tahu persis apakah dia pengendara motor atau nongkrong atau gimana. Yang jelas itu warga Subang. Meninggal juga itu. Jadi waktu yang ditabrak sama bus ini pun banyak yang meninggal juga Iya. gitu ya Pak. Sebab dikisahkan itu katanya dia terguling, berhenti dari tergulingnya itu ketika menabrak tiang listrik besar gitu. Itu baru berhenti Ketahannya di situ. Ketahannya di situ. Nah, yang terakhir itu jadi bannya tuh ke atas gitu, ini jadi terbalik bener gitu. Masih ada nggak Pak yang belum teridentifikasi gitu? Kasus ini semuanya alhamdulillah sudah teridentifikasi. Sudah, oke. Kemarin itu sempat terlambat, ada satu yang belum teridentifikasi, namanya sudah ada, tapi dicari mayatnya kemana. Ternyata memang ketika kejadian teman-teman dari Subang ini memasukkan ke rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang terdekat. Di antaranya ke beberapa puskesmas. Itu dimasukkan, nanti yang semuanya dikumpulkan di RSUD Subang. Seperti itu. Makanya sampai berapa jam gitu orang ini, mayat ini belum ditemukan, dan alhamdulillah akhirnya ditemukan seperti itu. Nah, total pastinya ada berapa anak Pak dalam bus itu? Yang jelas semuanya itu peserta Sekolah Depok ini. Ininya turnya itu antara guru dan murid semuanya itu sekitar ada 150-an. 150 orang dalam bus itu. 150-an. Berarti kalau 3 bus kita pukul rata aja 50 gitu. 50. Iya. Jadi di bus yang kecelakaan ini 50. 50 bus nah, pertama. dua bus lagi aman, Pak? Aman. Selamat semuanya. Ya, mereka mungkin menyaksikan sebagian ya, menyaksikan kejadian ini secara langsung, atau sebagian lagi mereka menjemput teman-temannya di RSUD Subang. Jadi melihat jenazahnya apanya. Jadi tambah traumatik juga mereka Ya gitu. Makanya ketika saya temui mereka selamat dalam kondisi ini, mereka haru dan mereka sangat ini sekali gitu dengan melihat mayat-mayat kawan-kawan mereka secara langsung di tempat kejadian. Nah, berarti kebanyakan anak-anak ini tuh warga Depok ya, Pak ya? Warga Depok. Warga Depok ya. Semuanya warga Depok. Saya rasa nggak ada yang mengelak, sebab ini yayasan memang terhitung yayasan yang sangat lokal ya. Sangat lokal. Kalaupun lintasnya sampai lintas kecamatan saja, tidak lintas kota. Artinya tidak ada orang Jakarta, tidak ada orang yang lainnya. Semuanya berKTP Depok. Nah, berarti yang sekarang kemarin yang sudah dinyatakan meninggal dunia itu 11 ya? 11 orang ya, Pak. Berarti kalau dalam bus ada 50, 11 berarti ada sekitar 39 itu selamat. 39 selamat, tapi cedera, luka parah, Pak. Saya kurang tahu ya, itu cukup banyak, sekitar belasan, yaitu luka berat. Luka berat, Masya Allah. Bahkan ada yang 4 orang yang memang harus dilakukan tindakan pada saat itu. Operasi besar berarti ya, Pak? Saya telepon langsung ke sana waktu itu. Kata ketua RSUD di sana, Pak, ini yang 4 orang harus ada tindakan langsung. Kenapa saya bilang kemungkinan kan dia ortopedi sama saraf ya, bedah saraf dengan bedah tulang. Kemungkinan tulang rusuknya patah, Pak. Gitu. Kalau tulang rusuk patah kan berarti akan terjadi kebocoran ya paru-paru. Dan ini sangat bahaya. Jadi ini yang cederanya berat juga masih banyak ya, Pak ya? Yang cedera berat masih yang bisa dipulangkan, yang selain 4 ya, itu dipulangkan.
Karena kita RSUD Depok belum punya bedah saraf dan ortopedi juga terbatas. Kita hanya baru bisa menampung paling 10 pasien. Akhirnya disepakati bahwa mereka dibawa ke RSUI dan Rumah Sakit Bayangkara, Brimob. Seperti itu. Karena alat-alatnya lebih lengkap dan dokternya pun cukup mumpuni gitu ya. Nah, nanti apakah ini akan ditanggung pemerintah gitu Pak? Seperti perawatan yang korban kecelakaan, bahkan yang meninggal dunia, apakah ini akan ditanggung gitu Pak? Ya, sama kalau pemerintah? kesehatan perawatannya sudah 100% ditanggung. Ditanggung, Masya Allah. Karena kita alhamdulillah sudah UHC juga. Jadi sudah tercover seluruh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini, Kota Depok sudah tercover, dengan APBD juga sudah tercover. Jadi gratis mereka semuanya untuk perawatan lewat JKN tadi. Tapi memang untuk yang meninggal kita memberikan santunan kematian, istilahnya santunan ya, santunan kematian kepada ahli waris masing-masing itu dari 11 itu 10 juta. Karena mereka juga dapat kalau dari jasa raharja bukan santunan, istilahnya bantuan jaminan tadi, kecelakaan itu masing-masing ahli waris dari korban meninggal itu 50 juta. Dan untuk yang luka berat masing-masing 20 juta. Seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti ini Pak, ini siapa yang bisa disalahkan gitu Pak? Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab juga Pak untuk kejadian ini? Yeah. Dari sisi kecelakaannya nanti polisi akan melihat. Oke, jadi ini belum dipastikan sama pihak polisi apakah ya. Human error, apakah memang ada kelalaian dalam hal RAM checkingnya, terus kirnya kan informasinya sekarang saya belum dapat kepastian dari kepolisian ya. Informasinya katanya mobil ini yang disewa ini kirnya sudah habis. Kir sudah habis. Kir itu berarti izinnya ya Pak? Izinnya. Oh jadi ini bus yang berangkat ini itu tanpa izin? Begitu informasinya. Oke. Kalau perkiraan saya begini, ketika saya tanya pembina yayasan, ini gimana kemarin proses penyewaan bus? Jadi mereka menggunakan travel untuk tour. Biasa ya, travel untuk tour. IO-nya lah gitu. Iya. Travel. Nah, travel ini punya langganan kayak vendornya lah gitu. Langganan bus dari perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau vendor aslinya itu berizin mungkin ya. Kayaknya saya harus begitu, sebab nggak mungkin travel ini punya izin kalau vendor-vendornya tidak berizin. Nah, mungkin ketika dia menyewakan, ini kan musim jalan-jalan nih, ya kan, banyak penyewaan bus. Sehingga si vendor ini bilang ini sudah habis, gimana? Tetap cariin dong, istilahnya cariin dong barang buat sekolah gitu, misalnya seperti itu. Cariin dong busnya gitu. Nah, ini yang tidak terkontrol. Ya, makanya serinya pun bukan seri Jawa Barat, bukan seri Depok, Jakarta, ya, bukan seri ini gitu. Dia tuh serinya seri daerah Jawa Tengah. Oh, jadi bus itu sendiri bukan seri Depok berarti? Bukan seri Depok, bukan seri Bogor gitu misalnya. Ada 1 bus dari 3 bus itu yang Bogor. Nah, berarti kan ini vendornya kayaknya kehabisan unit nih. Ya, kalau kita dalam pembangunan kayak subkon lah gitu. Ya kan, IO-nya nggak dapat ini, jadi diambil dari vendor yang lain. Vendor yang lain belum tentu profesional vendor yang asli dong. Mungkin ya. Nah, ini masih dalam pemeriksaan. Tapi kondisi kesehatan bus pada saat berangkat itu sudah ada yang melaporkan belum ya ke Bapak? Misalnya apakah bus itu memang sudah dari lama remnya rusak atau apa? Nah, itu kan seharusnya tanggung jawab dari travel. Memastikan gitu ya Pak ya? Karena sekolah atau yayasan dia sudah melakukan pengikatan kerja, ikatan kerja MOU dengan travel tadi, bayar sekian berapa hari, pelayanannya adalah servisnya adalah misalnya bus sekian, makan sekian kali gitu, seperti itu. Tapi saya lihat kemarin ada berita supir busnya sudah dijadikan tersangka gitu Pak. Nah, itu saya belum dapat informasi dari kepolisian. Baru dapat informasi dari media ya. Berarti Bapak masih ngikutin terus ya? Iya, Kasus dari ini terus pihak bergulir yayasan ya? juga sampai sekarang masih terus mengikuti perkembangan siswa-siswa yang masih luka ringan. Sebagian sudah dipulangkan ya. Kalau yang yang luka ringan dan sedang sudah dipulangkan. Tapi kalau yang luka-luka berat ini masih ada ya.
Yang luka berat ada 17 orang, yang luka berat ini belum dipulangkan, dan sebagian yang luka ringan sedang sudah dipulangkan ke rumah sakit. Tapi apa mungkin Pak setelah kejadian ini yang begitu mengganaskan lah istilahnya Pak, ada nanti peraturan baru gitu Pak untuk anak-anak sekolah ini untuk study tour seperti itu? Apakah akan ada peraturan baru gitu Pak? Setelah kejadian ini langsung kami punya grup khusus, WA grup dengan Gubernur Jawa Barat, PJ Gubernur dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat. Ya kita waktu itu karena darurat kita chattingan aja, setting gimana punya usulan-usulan kita sampaikan. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Sampai ada sebuah keputusan Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran gitu, disarankan, diimbau agar dilakukan kegiatan-kegiatan serupa itu di dalam kota. Itu poin satu. Terus kalau memang harus keluar kota itu ada mekanisme, ada SOP-nya. Gitu. Ini harus misalnya masih berlaku kirnya, izinnya masih berlaku. Izin bisnis. Kedua harus melakukan H-2 misalnya, harus melakukan RAM check. Jadi semua secara manual dilihat lagi. Itu yang kedua. Terus saya tambahkan waktu itu di SE saya, kalau memang bisa diupayakan drivernya diperiksa. Diperiksa maksudnya dicek kesehatannya. Kesehatan jiwa gitu. Juga ya Pak ya. Iya, jangan-jangan dia habis negek gitu kan. Nah, ini harus dicek juga gitu. Nah, ini yang diinikan yang kita buat. Nah, sempat ramai juga Pak di perdebatan di dunia maya gitu ya. Karena kemarin kita sempat lihat juga di Instagram Bapak banyak netizen yang menuntut untuk melarang adanya study tour. Nah, waktu itu juga ada terjadi nih Pak. Kemarin tuh saya ada baca katanya tidak boleh ada lagi study tour gitu ya. Tapi itu malah jadi apa ya? Jadi komenan netizen juga katanya bukan mestinya yang dilarang bukan study tournya, tapi mungkin cara melakukan study tournya yang diperbaiki. Gimana menurut Bapak itu? Ya, saya juga sependapat bahwa jangan programnya yang kita, misalnya ada sebuah pelatihan, terus ada kejadian bencana atau apa, kan kita nggak larang pelatihannya kan, yang kita larang mitigasinya gimana, terus persiapan prepare-nya bagaimana, sarana prasarananya kayak apa, kenapa terjadi seperti itu yang harus kita pelajari. Nah, situlah kita perketat. Makanya saya bilang usulan ke depan harus ada, ini mungkin lebih bagus lagi kalau dari kementerian, dari pusat, karena yang punya kewenangan penuh untuk melarang tidak melarang dari pusat. Ya ini kalau kita nanti bisa melanggar hak asasi manusia nanti kan ada undang-undangnya. Ya, makanya kita membuat SOP tadi ketika melakukan ini ada lembaga atau diamanatkan ke Dinas Perhubungan Kota ya atau asisten apa gitu ya untuk melihat tadi keberlangsungan KIR izinnya. Ya, izin layak beroperasi. Yang kedua dilakukan H-2 harus melakukan RAM check, dicek semuanya bla 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 bla. Nah, termasuk drivernya. Siapa drivernya? Si fulan. Misalnya dalam jarak sampai Surabaya itu minimal drivernya 2, nggak boleh 1. Oke, nah itu benar tuh Pak, minimal 2 ya. 1, iya minimal 2. Kalau Bandung mungkin bisa juga 1, tapi harus ada connect. Gitu kalau Bandung ya, karena kan dekat kan, seperti itu. Nah ini harus dibuat SOP-nya, mekanismenya. Jadi dan ini semuanya harus dilaporkan ke kami. Kalau tidak laporkan, semua tanggung jawab kepada sekolah. Jadi menurut Bapak tetap tidak apa-apa ada study tour tapi sesuai dengan SOP-nya yang benar gitu ya. Dan juga dilihat juga kepentingannya. Misalnya ada beberapa sekolah tidak semua siswa punya kemampuan finansial misalnya. Terus dia mengadakan studi tour ke Bali gitu misalnya. Itu saya juga nggak setuju. Ke Bali kan nggak semuanya setuju, nggak semuanya mampu. Iya, terus betul. kata gurunya pernah terjadi ini, Pak, kalau saya nggak ikut katanya saya dapat inian, katanya dapat dana petik sanksi. Apa sanksinya? Disuruh menulis makalah Pak katanya. Nah kan bagi siswa, kalau mahasiswa mungkin is okay ya makalah ya, tapi bagi siswa kan itu sebuah sanksi. Iya, sebuah ujian. Sanksi tekanan gitu. Nah ini nggak boleh guru-guru melakukan ini. Nggak boleh memaksa orang study tour nggak gitu. Boleh memaksa orang study tour. Lagi juga apa pentingnya study tour lamar ke sana? Kalau kita study tour misalnya untuk penelitian, untuk survei, untuk apa? Ke kota kita sendiri justru akan mengangkat tempat-tempat wisata kita. Ya, Kota Depok tuh misalnya ada Setu 7 Muara, banyak yang nggak kenal.
107 Muara itu, di situ saya buat alun-alun, ada jembatan gantung nanti di ini kan. Nah ini harus dipasarkan. Siapa lagi kalau bukan warganya yang memasarkan gitu. Seperti itu. Oh, jadi mungkin bisa disarankan study tour yang dekat sekolah dulu gitu ya. Dekat sekolah. Yang di daerah Depok aja Bener. banyak juga kan Pak tujuan. Di Bogor ada banyak, di Sentul juga banyak gitu. Seperti itu. Nah, apakah Bapak sudah langsung mungkin mengklarifikasi, menanyakan langsung ke pihak sekolah gitu Pak sama yayasan Tentang apa? tentang ini, idenya, apa yang ingin Oh ya, dilakukan? kalau ngobrol-ngobrol ringan sudah dengan beberapa. Kebenaran saya dengan pengurus yayasannya kenal beberapa orang, tokoh-tokoh di sana. Jadi sudah ada keterangan Tokoh-tokoh yang agama. ke Bapak. Iya, terus bagaimana kalau saya tawarkan begini-begini? Ya Pak, nah ternyata memang benar besoknya itu ada wali murid yang nggak terima, katanya ini kesepakatan wali murid. Dia bilang dia nggak mengaku dia itu setuju gitu. Ya, anaknya beneran anak angkatnya meninggal. Masya Gitu. Allah, Dia bilang saya nggak ini seperti ini nggak adil, harus fair, harus ini, marah-marah kan. Nah ini kan sebuah pelajaran buat sekolah, buat yayasan untuk lebih profesional lagi di dalam menyelenggarakan tur seperti ini. Jadi pelajarannya bukan hanya buat di warga Depok, tapi mungkin seluruh Indonesia yang Iya, nonton benar. video ini gitu ya, supaya ketika ada kegiatan kayak gini dipastikan safety first-nya dulu dan nggak boleh memaksa gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak punya ide nggak sih apa kegiatan anak-anak yang bagus gitu untuk kalau misalnya orang tuanya nggak setuju gitu untuk adanya study tour? Banyak sekali kegiatan-kegiatan dan saya yakin guru-guru tuh kreativitasnya luar biasa. Ya, seperti kemarin saya melihat kegiatan anak di Bogor ya, kebetulan saya lagi survei tempat. Itu ada kegiatan anak meriah sekali dan anak-anak tuh senang banget gitu. Semacam ini outbound dengan games yang diinikan oleh mereka, outbound games kepemimpinan, games tentang kebersamaan gitu. Itu sangat luar biasa ininya gitu. Nah, ini kan bagus kalau dikembangkan. Misalnya juga tugas, misal 10 orang dari mereka bertugas untuk mendatangi dan mensurvei serta menganalisa sebuah tempat wisata di daerahnya. Gitu. Bener nggak sih kota Depok tuh sama sekali nggak ada tempat wisata? Kan nggak mungkin kan? Karena mungkin. apa? Karena memang nggak dikenalkan gitu. Seperti itu. Jadi bisa cari tempat-tempat yang lebih aman, lebih Iya. dekat dari secara perjalanan gitu. Tapi biayanya berapa sih Pak biasanya kalau study Mereka. tour gitu? Oh, udah ada laporan belum ya? Saya dengar kemarin itu ke acara ini, kalau nggak salah ya, Kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi tuh sampai 800.000. 800.000 per anak. 800.000 per anak. Cukup mahal itu Pak tuh. Iya, ini kelurahannya namanya itu Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, kampungnya namanya Parung Bingung. Gitu. Artinya tingkat kesejahteraannya itu nggak terlalu ini banget gitu. Beda sama sekolah-sekolah Iya, mungkin di apalagi dibanding sama Jakarta. Pondok Indah Iya, gitu. iya, Enggak jauh. 800.000 ya Pak ya? 800.000. Duh, saya inget dulu SPP aja saya nggak kebayar gitu. Ini lagi mau beli study tour 800.000. Wah, luar biasa ya. Ini memang selalu ini sih Iba lihat beritanya, lihat video-videonya makin viralnya kemana-mana nih Pak. Iya, benar. Kemarin kita ada video kronologinya gitu. Nah, ini ilustrasinya Pak. Ilustrasinya. Ilustrasi ya. Data Polres Subang. Ya. Polisi AD 7524. Oh, bus itu 61 penumpang. 1 penumpang. Oh, lebih banyak berarti. Lebih banyak. Jadi ini dia ini tapi kok ilustrasinya dia nabrak mobil ya? Iya, dari lawan dia tadinya kan di sebelah kiri kan. Oh, dia Arah Oke, pulang. arah Jadi pulang. oleng begitu ke sini dia nabrak ke sini. Jadi masuk jalur ini Masuk jalur yang sebaliknya. sebaliknya itu. Oh, ini yang turunan Bapak Yang tadi motornya. bilang ya. Iya. Dan menabrak 3 sepeda motor. Waduh. Lalu berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Saadah. Dari Depok Ini Fit. yang selamat ini. Ini yang selamat ya, Masya Allah. Gimana ya rasanya ya? Maksudnya ini bus yang tidak tabrakan. Oh, ini 2 bus yang Ini tidak bus yang tabrakan. Yang 2 bus ya, bus Ya 2, bus Allah. 3 ini gurunya.
ya merasa bersalah, menyesal lah gitu. Iyalah, semua menyesal. Di samping bantuan-bantuan tadi, ambulans dan mobil jenazah, nah kita juga melakukan recovery ini, yaitu untuk penyelesaian masalah traumatik. Iya, betul Pak. Untuk Itu penting. anak-anaknya, siswanya yang trauma, dan juga untuk yang orang tuanya yang juga sebagiannya gitu merasa terpukul, shock. Ada anak satu-satunya lah, ada anak memang anak lelakinya yang memang cuma satu, ya anak perempuannya banyak gitu. Harapan orang tuanya meninggal gitu. Ini shock ini yang kita healing. Jadi ini akan ada program sendiri gitu ya dari Iya, pemerintah program Depok sendiri ya. dari pemerintah, dari dinas tertentu. Dan itu akan dijalankan. Oh iya, sudah MOU, Sudah berjalan ya, sudah sudah MOU dengan guru-guru di sana dan mereka setuju dan berterima kasih gitu. Ada nggak orang tua murid mungkin atau anak murid yang langsung curhat sama bapak sendiri gitu? Belum ada yang Belum masuk. ya. Jadi misal dia curhat apa yang Iya. terjadi gitu, Enggak, belum ada. belum ada ya. Wah, itu lihat video tadi saya makin ini ya Pak, makin gak kuat Makin gitu miris ya. ya. Makin miris. Kalau tadi kan ada yang meninggal misalnya, dia sih mengakunya sebagai ibu angkat. Oke. Tapi teriak-teriaknya dengan ininya itu kan kayak marah-marahnya ini kan juga harus dilihat ya, Pak, ya. Dilihat gitu. Jangan sampai Benar, nanti benar. dia mohon maaf bisa mendendam, bisa apa gitu. Itu yang kita terapi. Masya Allah. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Semoga ada jalan keluarnya Pak. Amin. Makasih juga Bapak sudah mau banyak bercerita soal ini, karena ini akan menjadi edukasi yang baik untuk semua sekolah seluruh Indonesia yang akan study tour ataupun jalan gitu ya. Tapi intinya Bapak nggak melarang ya ada study tour lagi ya. Tidak perlu melarang menurut saya. Cuman tadi SOP-nya, mekanismenya, kesepakatan kita sama-sama kita bicarakan lah komunikasi ini. Yang jadi pelajaran bagi saya, mohon maaf, kita kadang-kadang sebagian kita ini kurang sense of security-nya tuh kurang gitu. Oke. Jadi kalau sudah kejadian baru belajar gitu. Iya kan, kalau di negara maju tuh belajar dulu gitu. Safety dulu, baru jalan. Baru jalan gitu. Kalau ini kita jalan dulu, nanti udah ada yang kejadian baru belajar. Iya, baru belajar. Ini yang sering kali terjadi seperti itu. Bencana juga begitu. Itu kan bisa dimitigasi kan. Nah, ini seperti apa nih? Misalnya bangunan, mohon maaf ya, bangunan jalan misalnya. Itu kekuatan tanah yang dibebani oleh kendaraan-kendaraan yang lewat setiap hari sekian ton gitu misalnya, itu seberapa kuatnya. Nah, ini harus dipelajari. Nah, ini secara ilmu sipil bisa dan ada ilmunya. Nah, inilah yang memang harus dilakukan. Betul sekali Pak. Nah, mungkin apa yang Bapak bisa sampaikan mungkin kalau nonton keluarga korban di sini, suatu semangat, suatu Ya. ini. Ya, ingin saya sampaikan yang penting kadang-kadang Allah, Tuhan itu memberikan teguran kepada kita itu lewat sebuah peristiwa. Ya, misalnya salah satu contoh, dulu kita nggak begitu aware terhadap potensi dan apa yang dimiliki oleh kekuatan sinar matahari bagi kebutuhan badan kita. Ya, baru setelah terjadi COVID baru kita ngeh gitu. Sinar matahari baru kita itu sadar perlu. sinar matahari itu kita perlukan untuk tubuh kita gitu. Hal seperti itu. Olahraga ya misalnya, itu kita baru aware kalau sudah ada penyakit ya, sudah yang manis-manis sudah masuk ke tubuh kita, ya kan, udah yang asam-asam urat kita sudah asam-asam, itu baru kita belajar. Rasa sakit-sakit baru Yang mau. sakit-sakit baru itu tadi. Nah, ini Tuhan kadang-kadang begitu memberikan pelajaran kepada kita dari sebuah peristiwa yang besar. Makanya peristiwa ini yuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, pembelajaran juga kepada kita sebagai guru-guru kepada murid-murid kita. Ya, untuk menyampaikan agar mereka nanti tidak menjadi pendendam atau menyalahkan kita. Gitu, wah ini gara-gara guru saya dulu nih, ini gara-gara, jangan begitu. Itu yang harus kita tanamkan kepada korban musibah. Ya, itulah yang namanya sikap sabar. Ya, tidak hanya
pasrah begitu saja, sabar, tapi mengevaluasi diri. Ya, melihat ke depan yang lebih baik. Sudahlah, yang sudah kita evaluasi seperti apa, kita lihat hari ini yang diperhitungkan hari ini seperti apa, ke depan seperti apa. Itu yang kita ingatkan kepada teman-teman semua, baik yayasannya, sekolahnya, guru-gurunya, dan siswa-siswinya, seperti itu. Wah, ini udah banyak info yang kita dapat. Mungkin kedepannya Bapak mau bikin planning apa lagi nih sebagai wali kota di Kota Depok? Dalam gitu? waktu dekat kita punya event tahunan. Event tahunan nih, Event Pak. tahunan. Di antaranya adalah pesta budaya yang kita namakan Lebaran Depok. Oh, jadi ntar ya Lebaran Idul Adha nanti ya, Pak ya? Bukan, nggak ada hubungannya dengan keagamaan ini. Oh, nggak ada. Iya, jadi kita ingin memperkenalkan pelestarian budaya. Dulu orang tua kita punya Lebaran tuh budayanya seperti ini loh. Seperti nganter rantang, makan sama-sama, terus pakai memakaikan baju Lebaran, keakraban dengan tetangga. Itu yang budaya-budaya itu akan kita perkenalkan. Itu tahun kemarin itu kita laksanakan kebenaran di bulan Juni. Kalau tahun sekarang ya kebetulan kita lakukan di bulan Mei ini, tanggal 16 sampai tanggal 19. Ramai deh pokoknya, ada lenong ya, ada pakaian Lebaran tahun 70-an. Ya, ngalamin nggak? Nggak ngalamin ya. Lebaran itu belum lahir, Pak. Iya. Belum kita lahir. dulu pakai cutbray, anak muda tuh cutbray. Oh, terana Pakaian cutbray. Sekarang tulisannya. mulai ngetren lagi nih. Mulai ngetren balik lagi. tuh. Nah, kita pengen perkenalkan tuh. Oh, jadi budaya-budaya tuh. Budaya-budaya Tanggal berapa seperti itu, Pak? Itu tanggal 16 sampai 19. 16 sampai 19. Jadi Iya. pas ada Idul Adha juga. Iya. Ada holiday cuti bersama juga. Itu bisa datang ke situ ya, Pak ya. Benar. Iya. Oke, Masya Allah. Semoga acaranya sukses, Pak. Amin, Terima amin. kasih Bapak sudah mau sharing. Amin. Semoga apa yang Bapak sudah lakukan bisa terus mensupport masyarakat Depok. Iya. Dan juga korban-korban yang tercerahkan lah Iya. karena Insya Allah. adanya Bapak. Terima kasih Bapak Idris. Boleh saya kasih pantun nggak? Boleh, Pak, silakan. Buat Bang Atta. Boleh Saya Pak. nyatet nih barusan. Siapa? Pergi bareng ke Yogyakarta. Cakep, Di dalam bus minum bir peletok. cakep. Kami senang bertemu Bang Atta dalam podcast Need Talk. Oh, terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak, salam keluarga, Amin, sukses amin, terus. Berarti maju lagi Pak ke pemilu selanjutnya. Maju ke depan yang jelas. Maju ke depan. Yang pasti maju ke depan. Karena udah 2 periode ya Pak ya. Iya, Jadi 2 ini terakhir ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Doanya semuanya. Iya, mungkin terakhir Bapak, apa yang Bapak senengin jadi wali kota Depok? Dan apa yang nggak disenengin? Senang sih ketemu masyarakat ya. Oke. Jadi kalau saya lagi istilah bahasa Depok itu puyeng gitu. Puyeng. Lagi puyeng mikirin tugas-tugas yang berat-berat gitu. Saya ke masyarakat. Oke. Kadang-kadang nonton bola. Oh, itu senengnya. Nah, senang kadang-kadang nonton basket ya hobi saya. Kadang-kadang ya ngobrolin sama Pak RW, sama Oke. Pak Lurah gitu. Itu di Margonda Ngopi. masih suka macet nggak sih Pak tuh? Hah? Kan macet banget tuh. Macet itu sebagai Kalau tanda lewat sana. kesejahteraan, Mas. Oh gitu. Soalnya kalau Tapi saya sekarang ke sudah berkurang. sudah berkurang. Karena ada tol ya. Oh, ada tol. Kita punya tol nanti 4 ruas di Kota Depok. Oh, ini baru Pak. Ya, iya baru Oke. baru 2 ruas ya. Yang 1 ruas akan dilanjutkan sampai Cipayung. Oke. Yang 1 ruas lagi nanti akan seperti lingkaran inilah. Tapi tol ininya, bukan jalan biasa. Jadi akan mengurangi macet di Margonda Mengurangi itu ya. macet di Dulu Margonda mah juga. bisa 2 jam di depan situ Pak. Iya. Semoga beres terus. Sehat Bapak, sukses. Assalamualaikum Pak. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warga Depok, saya Atta Halilintar bersama Bapak Wali Kota Depok, Bapak Idris, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Depok dan sekitarnya untuk hadir di acara Lebaran Depok yang diselenggarakan di alun-alun Depok pada tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2024. Sampai jumpa. Hello, we need to talk.